Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Ini minggu keempat, masih semangat mengikuti kuliah daring. Semoga kalian masih sehat-sehat saja dan baik-baik saja mengikuti kuliah daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Sebagai seorang mahasiswa, kalian akan dituntut untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tulisan nantinya. Bisa dalam bentuk artikel atau yang pasti nanti kalian akan membuat sebuah tulisan ilmiah berbentuk skripsi dan biasanya akan dituntut dengan tata tulis yang baik, termasuk bagaimana cara menulis kalimat yang baik. Maka salah satu yang harus kalian pahami dan kalian kuasai adalah tentang kalimat efektif. Menurut Putra Yasa tahun 2007 mengungkapkan bahwa kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, informasi, dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya. Kalimat dikatakan efektif jika memenuhi dua syarat utama, yaitu struktur kalimat efektif, itu termasuk kalimat umum, kalimat paralel, dan kalimat periodik. Kemudian yang kedua adalah ciri kalimat efektif, yaitu ada kesatuan, kehematan, penekanan, dan kevariasian. Di samping syarat utama kalimat di atas, masih ada syarat awal yang harus dipenuhi oleh kalimat efektif, yaitu diksi dan ejaan. Kita akan bahas satu-satu mulai dari struktur kalimat sampai ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah struktur kalimat efektif. Unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib, di mana unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Sedangkan unsur tak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak, yaitu kata kerja bantu, misalnya harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, kemudian keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Kemudian setelah struktur kalimat efektif, struktur kalimat paralel atau kesejajaran. Jadi kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frasa, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan frasa pula. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan kata benda, misalnya bentuk pe-an, ke-an, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan kata benda juga. Demikian juga hanya bila sebuah ide dalam kalimat dinyatakan dengan kata kerja, misalnya bentuk mekan dan dikan, maka ide lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Kesejajaran dalam kalimat akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. Penyakit Alzheimer alias pikun adalah salah satu penyakit usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya. Kalian fokus kepada kata yang digarisbawahi, mengerikan dan berbahaya. Dia tidak sejajar karena mengerikan menggunakan kata kerja, sedangkan berbahaya menggunakan kata sifat. Jadi ini harus disejajarkan. Oleh karena itu, bentuk yang dipakai untuk kata-kata sederajat dalam kalimat di atas
harus sama, paralel atau sejajar, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat seperti ini. Penyakit Alzheimer alias pikun adalah salah satu penyakit usia tua yang paling mengerikan dan membahayakan. Jadi harus sama-sama dengan mekan. Tentang sejajaran bentuk, imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Berikut ini adalah contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk. Tugas para pustakawan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Dari sini kalian harusnya sudah mulai tahu di mana ketidaksejajarannya. Ketidaksejajaran itu adalah pada kata pembelian, membuat, dan mengatur. Agar sejajar, ketiga satuan tersebut dapat diubah menjadi nominal semua atau verbal semua, seperti pada bahan kalimat berikut. Jadi berubah menjadi tugas para pustakawan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Itu sejajar karena sama-sama dengan Quran. Kemudian bisa juga dengan tugas para pustakawan meliputi membeli buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Pada contoh lain, kalian bisa perhatikan kalimat berikut ini. Dengan penghayatan yang sungguh-sungguh terhadap profesinya, serta memahami tugas yang diembannya, Dr. Udayana telah berhasil mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Harusnya berubah menjadi seperti ini. Dengan penghayatan yang sungguh-sungguh terhadap profesinya, serta pemahaman tugas yang diembannya, Dr. Udayana telah berhasil mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Atau bisa juga dengan seperti ini. Dengan menghayati yang sungguh-sungguh terhadap profesinya, serta memahami tugas yang diembannya, Dr. Udayana telah berhasil mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Jadi kalian harus paham ya, mengerti ya, kesejajaran bentuknya di mana. Jadi kalau di depan menggunakan pe, selanjutnya harus juga menggunakan pe. Begitu juga kalau di depan menggunakan me, maka kalimat kata selanjutnya harus menggunakan me. Pada contoh lainnya, misalnya pada kemasan obat, sering ditemukan penjelasan berikut ini. Obat ini dapat dibeli di toko obat, kelontong, jamu, dan apotek. Jika diuraikan, keterangan tempat itu akan menjadi di toko obat, di toko kelontong, di toko jamu, dan di toko apotek. Namun, ada yang tidak sejajar di sini, karena kita tidak mengenal istilah toko apotek. Kita hanya mengenal apotek. Jadi, kurang pas jika semua dianggap menggunakan toko. Karena itu, sebaiknya penjelasan itu ditulis lengkap seperti tampak pada contoh berikut ini. Obat ini dapat dibeli di toko obat, di toko kelontong, toko jamu, dan apotek. Akan berbeda jika tidak dimasukkan apotek. Kalau tidak dimasukkan apotek, kalian bisa menulis obat ini dapat dibeli di toko obat, kelontong, dan jamu. Bisa. Tapi ketika ada apotek, karena tidak ada istilah toko apotek, maka harus dijelaskan secara menyeluruh. Kemudian kita masuk ke kesejajaran makna. Ketidaksejajaran makna terlihat pada dua contoh berikut ini. Yang pertama, dia berpukul-pukulan. Dia kok berpukul-pukulan? Dia itu tunggal. Sedangkan berpukul-pukulan itu memerlukan pelaku lebih dari satu orang. Jadi yang tepat adalah mereka berpukul-pukulan. Karena berpukul-pukulan itu butuh lebih dari satu orang. Contoh yang kedua, adik memetiki bunga. Kalau kalian pahami kata memetiki itu adalah aktivitas yang berulang. Kalau aktivitas yang berulang, harusnya memerlukan objek yang berulang.
Maka pembenarannya adalah adik memetik bunga, bukan memetiki. Setelah kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna, selanjutnya kita masuk ke kesejajaran dalam perincian pilihan. Kesejajaran juga perlu diperhatikan dalam kalimat yang mengandung perincian sebagai contoh berikut ini. Pemasangan internet akan menyebabkan melancarkan tugas untuk membentuk wibawa dan untuk meningkatkan pengeluaran. Pada contoh tersebut, itu bukan merupakan kalimat yang baik. Maka yang lebih tepat adalah pemasangan internet akan meningkatkan kelancaran, wibawa, dan pengeluaran. Selanjutnya adalah struktur kalimat periodik. Struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan. Jadi kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik malah sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, kemarin bendungan itu diresmikan oleh Presiden. Jadi, unsur intinya adalah diresmikan oleh Presiden. Maka yang pada kalimat periodik akan dikemukakan lebih dulu itu unsur-unsur tambahannya. Kemarin bendungan itu unsur tambahan. Selanjutnya adalah ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama kesatuan, kemudian kehematan, yang ketiga penekanan, dan yang keempat kevariasian. Kita akan bahas satu-satu setelah slide ini. Pertama kesatuan. Betapapun bentuk sebuah kalimat, baik kalimat inti maupun kalimat luas, agar tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif, haruslah hanya mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan tersebut bisa dibentuk kalau ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, predikat atau predikat keterangan. Dalam penulisan, tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Misalnya seperti ini. Bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bagian yang digarisbawahi disebut subjek, sedangkan bagian lainnya disebut predikat. Selanjutnya, bandingkan dengan kalimat berikut ini. Kepada para mahasiswa, diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Dan yang kedua, pada tahun ini merupakan tahun terakhir masa dinasnya sebagai pegawai negeri. Dua kalimat ini, subjeknya kurang jelas karena diantar oleh partikel. Kata-kata yang di bawah itu partikel, kepada, pada. Oleh karena itu, partikelnya perlu dihilangkan sehingga menjadi kalimat-kalimat diat. Para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat dan tahun ini merupakan tahun terakhir masa dinasnya sebagai pegawai negeri. Ciri yang kedua adalah kehematan. Kehematan sendiri adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat bisa dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena memang jumlah katanya terlalu banyak. Yang utama adalah seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, tidak perlu menggunakan belasan kata. Kalau maksud yang dituju bisa dicapai dengan beberapa kata saja. Oleh karena itu, kata-kata yang tidak perlu bisa dihilangkan.
Untuk penghematan kata-kata, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengulang subjek kalimat. Yang kedua adalah hiponim dihindarkan. Subjek kalimat, kadang-kadang penulis tanpa sadar sering mengulang subjek dalam satu kalimat. Pengulangan ini membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian tidak diperlukan. Contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Kemudian, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Kalimat di atas dapat diperbaiki, jadi dengan menghilangkannya yang digarisbawahi dihilangkan, maka dia akan lebih efektif. Contohnya, pemuda itu segera merubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Jadi, tambahannya dan dia itu tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai memasuki ruangan. Kemudian yang perhatian hiponim yang dihindarkan. Dalam bahasa ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi. Di dalam makna tersebut terkandung makna dasar kelompok makna yang bersangkutan. Misalnya kata merah itu sudah mengandung makna kelompok warna. Jadi kalau kita menyebut merah, otomatis asosiasinya ke warna. Kuning juga ke warna, hijau juga ke warna. Atau misalnya kata Desember. Desember itu ya berarti bulan. Kan nggak ada nama orang Desember. Kalau Desi ada, tapi kalau Desember tidak ada. Berarti ketika kita mengucap sesuatu dengan kata Desember, maka itu bermakna bulan. Contoh kalimatnya seperti ini. Presiden Joko Widodo menghadiri Rapin ABRI hari Senin lalu. Dan contoh keduanya, warna kuning dan warna ungu adalah warna kesayangan almarhum ayah mereka. Kalimat di atas dapat diperbaiki dengan menghilangkan kata hari dan bulan. Lalu kemudian pemakaian kata depan dari dan daripada. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan dari dan daripada, selain ke dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah dalam kurung tempat atau asal-usul. Sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan suatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. Contohnya seperti ini. Pak Karto berangkat dari Bandung pukul 7.30. Ini pas, karena dia menunjukkan tempat. Kemudian kalimat A lebih sukar daripada kalimat B. Ini juga benar, karena dia membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Anak dari tetangga saya, Senin ini akan diwisuda. Ini kurang tepat, karena tidak perlu menekan dari. Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa di dalam pembangunan ini, kepentingan daripada rakyat harus diutamakan. Ini juga kurang tepat, karena bukan sebuah perbandingan. Ciri yang ketiga adalah penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan oleh penulis atau pembicara dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada kalimat tadi. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. Yang pertama kita bahas adalah pemindahan letak frase. Untuk memberi penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat, penulis dapat memindahkan letak frase atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut juga pengutamaan bagian kalimat. Perhatikan contoh berikut ini.
Profesor Dr. Herman Yohannes berpendapat salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyaknya. Kemudian kalimat yang kedua, rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dan produksi minyaknya adalah salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina. Demikian pendapat Profesor Dr. Herman Yohannes. Kalimat-kalimat di atas menunjukkan bahwa ide yang dipentingkan diletakkan di bagian muka kalimat. Dengan demikian, walaupun kedua kalimat mempunyai pengertian yang sama, tetapi ide pokoknya menjadi berbeda. Yang kedua adalah pengulang kata-kata yang sama. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya seperti ini, dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antara pemerintah dengan swasta, keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank. Kemudian contoh yang kedua, pembangunan dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Kata-kata inilah yang membuat dilakukan pengulangan karena menjadikan penting, dianggap penting oleh penulisnya atau pembacanya. Jadi diulangi beberapa kali. Kemudian ciri yang keempat adalah kevariasian. Kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar, sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Demikian juga jika penulis terus-menerus memilih kalimat yang pendek. Akan tetapi, kalimat panjang yang terus-menerus dipakai akan membuat pembaca kehilangan pegangan akan ide pokok yang memungkinkan timbulnya kelelahan pada pembaca. Oleh sebab itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi. Kemungkinan variasi kalimat tersebut seperti berikut ini. Yang pertama adalah variasi dalam pembukaan kalimat, kemudian variasi dalam pola kalimat, variasi dalam jenis kalimat, dan variasi bentuk aktif-pasif. Yang pertama adalah variasi dalam pembukaan kalimat. Ada beberapa kemungkinan untuk memulai kalimat demi efektivitas, yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan frasa keterangan, waktu, tempat, acara, kemudian frasa benda, frasa kerja, dan partikel penghubung. Contoh berikut ini. Gemuruh suara teriakan serempak penonton ketika penyerang tengah menyambar umpan dan menembus dala kiper pada menit ke-19. Gemuruh suara teriakan ini termasuk frasa keterangan cara. Dan contoh yang kedua, Mang Usil dari Kompas menganggap hal ini sebagai satu isyarat sederhana untuk bertransmigrasi. Ini merupakan frasa benda. Kemudian contoh yang ketiga adalah dibuangnya jauh-jauh pikiran yang menghantuinya selama ini. Ini merupakan frasa kerja. Selanjutnya adalah karena bekerja terlalu berat, ia jatuh sakit. Nah, ini variasi partikel penghubung. Kemudian yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah sesuai kepentingan dan keperluan menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Contohnya seperti ini.
Dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju. Ini polanya adalah subjek, predikat, dan objek. Kemudian sebelum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju, dokter muda itu, ini merupakan predikat, objek, dan subjek. Dan contoh ketiga adalah dokter muda itu oleh masyarakat desa Sukamaju belum dikenal. Ini bisa dilakukan untuk menghindari suasana monoton dalam membuat sebuah tulisan atau dalam membacakan suatu artikel. Selanjutnya adalah variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Perhatikan contoh yang di bawah. Presiden sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap makna peringatan tersebut? Dalam kutipan di atas terdapat satu kalimat yang dinyatakan dalam bentuk tanya. Penulisan itu tentu dapat mengatakannya dalam kalimat berita. Akan tetapi untuk mencapai efektivitas, ia memakai kalimat tanya. Ini adalah variasi bentuk aktif pasif. Perhatikan contoh berikut ini. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula, kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Bandingkan dengan kalimat berikut ini. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah, pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula, tidak perlu dipupuk. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Kalimat pada paragraf yang pertama, semuanya berupa kalimat aktif karena diawali dengan awalan me. Sedangkan pada paragraf 2 berupa kalimat aktif dan pasif dengan ada me dan di. Dapat dikatakan bahwa kalimat-kalimat pada paragraf 1 tidak bervariasi, sedangkan paragraf 2 memiliki variasi tetapi hanya variasi aktif dan pasif. Kurang lebih seperti itu materi pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir, kemudian aktif di forum serta mengerjakan kuis yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.